Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Selamat berjumpa di pagi ini melalui renungan harian Toraya edisi Kamis 14 April 2022. Sungguh menjadi suatu sukacita tersendiri bagi umat Tuhan saat Allah masih memperkenankan kita untuk menjalani suatu kehidupan dan menikmati berkat-Nya hari ini. Mari saudara-saudara kita beribadah kepada Tuhan. Permulaan sampai akhir kebaktian kita ini, jadilah kiranya dalam nama Allah Bapa dan Yesus Kristus anaknya yang tunggal dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama yaitu dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 34. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 34. Sebelum kita mendengarnya, mari kita berdoa. Layakkan kami Tuhan untuk datang di hadirat-Mu yang kudus, menyembah-Mu di dalam kemuliaan-Mu dan kesucian-Mu. Kami datang dalam ucapan syukur atas segala kemurahan Tuhan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami menikmati malam yang Engkau nyatakan bagi kami. Kami terjaga dan suatu sukacita tersendiri Tuhan menyediakan waktu bagi kami untuk menjalani hari ini dengan segala berkat-Nya. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kami renungkan, dan ini akan menjadi suatu tuntunan untuk melakukan segala aktivitas. Berkati kami dan terangi kami Roh Kudus. Kiranya kami memahami firman-Mu dan melakukannya. Ampunkan dosa kami supaya kami layak mendengar, membaca, merenungkannya. Dan kami sudah sedia mendengarnya. Bersabdalah, dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah datang berdoa. Amin. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 34. Firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal lain akan kuatur kalau aku datang.
Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarnya dan melakukannya. Amin. Pencobaan yang meneguhkan. Pengorbanan yang meneguhkan. Pengorbanan yang meneguhkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seorang suami meninggalkan istrinya untuk selamanya. Suaminya meninggal karena kecelakaan. Ia meninggalkan istrinya dengan 6 orang anak. Waktu itu anak-anaknya masih kecil, sehingga istrinya yang telah menjadi janda berjuang sangat keras demi anak-anaknya. Perjuangan ibu tersebut merupakan pengorbanan yang nyata dan sungguh luar biasa. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 34 berkisah tentang sebuah pengorbanan yang tiada taranya. Melalui perikop ini ada beberapa pokok perenungan yang berkaitan dengan respon kita terhadap pengorbanan Kristus. Pertama, Yesus Kristus mengorbankan tubuh dan darahnya untuk menebus dosa kita. Simbol roti dan anggur menjadi pengingat bahwa pengorbanan itu benar-benar telah terjadi. Tugas kita adalah mengundang orang-orang untuk bersama menikmati kasih-Nya. Kedua, pengorbanan Kristus sekali untuk selamanya. Hal itu menunjukkan pengorbanan Yesus adalah sempurna. Kita dipanggil untuk menjadi saksi dari peristiwa itu. Caranya adalah menyerahkan hidup untuk dipandu sesuai dengan kehendak Yesus, yang adalah roti dan air hidup itu. Ketiga, perjamuan adalah kesempatan bagi umat Tuhan untuk bersekutu dengan Tuhan dan sesama. Perjamuan kudus bukan tempat pesta pora, mabuk-mabukan, bermalas-malasan, atau untuk makan gratis, melainkan untuk mensyukuri pengorbanan Kristus sebagai satu persekutuan yang dikasihi Allah. Jika Yesus telah berkorban untuk kita, maka apa yang harus kita lakukan? Marilah kita berani menjadi saksi dengan cara berani berkorban untuk sebuah kebenaran seperti Kristus yang telah berkorban untuk penyelamatan orang lain. Amin. Mari berdoa. Kami telah mendengar firman-Mu Tuhan. Sungguh kasih-Mu telah menyelamatkan kami lewat pengorbanan-Mu. Engkau mengasihi kami, Kau menyayangi kami. Kau tidak memandang kesalahan dan dosa kami, tapi dengan cinta kasih yang luhur itu, Engkau memberikan diri-Mu untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Itulah yang menjadi kekuatan kami. Itulah yang terus memberi kami semangat untuk selalu setia dan untuk selalu bersandar pada Tuhan. Sekalipun kehidupan yang kami jalani silih berganti dengan berbagai persoalannya, kami tetap percaya bahwa Allah kami adalah Allah penolong, Allah yang memperhatikan kami, dan Allah yang selalu menyatakan berkat-Nya. Itulah sukacita kami pada pagi ini Tuhan, bahwa untuk beraktivitas dan menjalani segala kesibukan hari ini, kami tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan yang menyertai kami. Tuhan memberi kami kekuatan, kesehatan, perlindungan. Tuhan memberkati kami dalam mengangkat tugas dan pekerjaan kami. Di setiap usaha dan pekerjaan itu, doa kami kiranya diberkati dan kami memperoleh berkat-berkat kecukupan dari Tuhan. Doa kami untuk anak-anak kami, Tuhan memberkati mereka dalam pertumbuhan dalam pendidikan. Kiranya mereka
adalah anak-anak yang selalu dipenuhi dengan berkat Tuhan, karena kami percaya damai sejahtera Tuhan telah rancangkan dalam perjalanan hidup mereka. Berdoa untuk kekasih-kekasih kami yang berduka. Tuhan hiburkan Tuhan, Engkau sumber penghiburan satu-satunya. Bagi saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan juga yang akan melawat mereka dengan kasih sayang, dengan rawatan dari medis ataupun dari keluarga. Itu menjadi saluran berkat Tuhan. Berdoa buat pelayanan-pelayanan kami di tengah-tengah jemaat. Secara khusus, kami akan masuk dalam sebuah perenungan saat malam Tuhan kami memberikan pelayanan bagi para murid, memberikan layanan pembasuhan. Kami dipanggil untuk bersama-sama merenungkannya itu lewat Kamis Putih. Bahkan besok kami akan merayakan kematian Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, dan merayakan bersama kebangkitan dari antara orang mati. Persiapkanlah kami semua jemaat-Mu Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu di muka bumi ini akan bersuka cita merayakan kematian dan kebangkitan-Mu. Bapa di sorga, untuk semua layanan-pelayanan aktivitas majelis gereja Tuhan berkati. Biarlah semuanya itu menjadi suatu kesaksian kepada jemaat. Berdoa dan bersyukur untuk pertambahan usia bagi saudara-saudara kami. Sukacita itu akan terus menjadi kesaksian bagi mereka bahwa hidup kami adalah milik-Mu, dan dalam hidup itu berkat dinyatakan. Terima kasih Tuhan, kami siap dan bersemangat untuk jalani hari ini. Sempurnakanlah sukacita kami ini melalui berkat-berkat-Mu. Ini doa kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pergilah, jalanilah hari ini dengan suatu kekuatan dan keyakinan bahwa Yesus yang sudah berkorban itu adalah penolong dalam kehidupanmu. Mari terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sekarang dan selamanya. Amin. Demikian ibadah kita. Selamat beraktivitas.